Sebuah startup raksasa seringkali dimulai dari ruang yang paling sederhana. Ini adalah kisah tentang bagaimana visi satu orang yang seringkali dianggap keras kepala dan gila, namun mampu mengubah cara pandang teknologi. Perjalanan dimulai tahun 1970-an, ketika Jobs muda mencari arah hidupnya di kampus Red College. Ia punya pandangan berbeda tentang semesta. Jobs sangat menyukai karya seni, bahkan ia rela menempuh perjalanan jauh hanya untuk menemukan makna seni tersebut. Suatu hari, bersama sahabatnya Steve Wozniak, Jobs menemukan potensi besar dari sebuah komputer pribadi yang dirancang Woz. Piranti yang akan mengubah peradaban dan sudut pandang teknologi hingga saat ini. Ia melihat deretan komponen, chip, dan tata letak yang tampak rumit bagi orang awam. Tetapi di mata Jobs, rangkaian komputer tersebut merupakan produk dan memiliki potensi besar. Dari garasi kecil di rumah orang tuanya, ia merekrut beberapa orang. Ia menatap Wozniak dan mengatakan, ini bukan lagi hobi, ini adalah misi. Dimulai dengan papan sirkuit, board sederhana di garasi yang berantakan itu lahirlah Apple Computer. Dengan semangat, visi, dan keberanian, Jobs mengubah ide sederhana menjadi perusahaan raksasa teknologi, hingga menjadi kantor teknologi terbesar saat itu bersaing dengan perusahaan yang sudah populer seperti IBM. Bersama timnya, Jobs terus berinovasi mengembangkan produk miliknya, namun kesuksesan tidak datang tanpa harga. Jobs dikenal perfeksionis, keras kepala, dan sering berbenturan dengan rekan kerja maupun dewan direksi. Puncaknya, ia bahkan dikeluarkan dari perusahaannya sendiri. Tapi, justru di titik terendah itu, Jobs menemukan kembali semangatnya. Ia mendirikan platform Next dan membeli Pixar, studio animasi yang kelak menciptakan Toy Story. Langkah-langkah yang mengantarkannya kembali ke punca. Beberapa tahun kemudian, suasana di Apple terlihat suram. Perusahaan sedang berada di ambang kebangkrutan, dengan produk yang membingungkan dan kerugian finansial yang parah. Jobs akhirnya kembali ke Apple. Ia mengambil alih posisi CEO, ia menghentikan produk yang tidak perlu dan menghidupkan kembali semangat inovasi. Kepulangan Jobs bukan sekedar pergantian manajemen, itu adalah kebangkitan budaya perusahaan. Ia membawa kembali keyakinan bahwa Apple meskipun di ambang kehancuran memiliki kemampuan untuk menciptakan produk hebat yang dapat mengubah dunia. Dengan inovasi seperti iMac, iPod, dan iPhone, Jobs mengubah cara manusia berinteraksi dengan teknologi, menjadikan Apple simbol kreativitas dan gaya hidup modern. Jobs bukan sekedar kisah tentang teknologi. Ini kisah tentang visi, kegigihan, dan keyakinan bahwa orang yang cukup gila bisa mengubah dunia.